Saya Agnes Tezia Wulandari dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia. Di sini akan menjelaskan tentang perhitungan fouling film evaporator. Nah, pertama-tama dari gambar sini bisa kita lihat ada steam masuk yang kemudian dia akan memanaskan dan melepaskan kalor latennya dan keluar sebagai kondensat steam di sini. Kemudian ada feed atau umpan yang masuk ke dalam evaporator. Nah, evaporator di sini akan menghasilkan vapor atau uap untuk produk atasnya, kemudian dia akan menghasilkan concentrated liquid atau L. Di sini itu liquidnya biasanya lebih pekat atau konsentrasinya itu lebih tinggi dari umpan yang masuk. Dari gambar di sini bisa kita tentukan bahwa neraca massa totalnya yaitu feed sama dengan vapor ditambah dengan concentrated liquid. Nah, di sini seperti F, di sini ditulis neraca massa total sama dengan F sama dengan V plus L. Kenapa steam tidak masuk ke dalam kenapa steam tidak termasuk ke dalam neraca massa? Karena di sini steam hanya yang ditukarkan hanya energinya, bukan massanya. Jadi steam hanya masuk, kemudian dia melepaskan kalor laten dan keluar menjadi kondensat steam. Berikut tabel yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saya. Nah, karena waktu yang dibutuhkan selama proses evaporasi itu lama, maka kita ngambil sampelnya itu beberapa kali. Nah, di sini waktu pengambilan sampelnya yaitu setiap 10 menit. Jadi di sini ada 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, dan 10 menit keempat. Untuk data umpan yang harus diisi di sini yaitu ada laju alir dalam satuan liter per jam, kemudian ada fraksi massa MgCl2, kemudian ada densitas dengan satuan kilogram per liter, lalu ada suhu dalam satuan Celcius. Nah, laju alir umpan di sini bisa kita lihat saat praktikum, yaitu biasanya dilihat di atas pompa. Di sini didapatkan laju alir umpannya itu 40. Laju alir umpannya itu 40. Kemudian fraksi massa ini bisa kita ukur dengan cara titrasi. Nah, di sini didapatkan datanya seperti berikut. Kemudian di sini kita mengukur densitas dan suhunya itu berapa. Nah, didapatkan data sekian. Kemudian setelah distilat menetes, baru kita mencatat laju alir dari distilatnya. Karena distilatnya hanya air yang menguap, jadi di sini hanya air yang menguap, maka bisa kita tulis bahwa fraksi massa MgCl2-nya itu sama dengan 0, otomatis 0. Kemudian untuk densitas distilat di sini bisa kita lihat pada literatur untuk densitas air dengan memasukkan nilai suhu yang ada di sini. Bisa kita cek di internet, dengan mengetikkan search density of water, kemudian kita masuk ke sebuah situs. Nah, cara mengukurnya, karena tadi di sini suhunya itu 37 semuanya, berarti bisa kita cari seperti berikut. Nah, 37 dalam satuan Celcius, lalu calculate water density-nya. Nah, bisa kita lihat di sini 0. Jadi kita mengambil data yang gram per centimeter kubik. Nah, di sini hasilnya itu 0,99336. Oke.
Kemudian kita kembali ke Excelnya, kemudian kita tuliskan di sini 0,99336. Nah, tadi kan yang di internet itu gram per sentimeter kubik. Nah, di sini sama gram per sentimeter kubik itu jika dijadikan kilogram per liter itu sama saja. Jadi bisa langsung kita tulis di sini. Kemudian karena suhunya sama bisa langsung kita tarik sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menghitung produk atau L di sini. Nah, didapatkan laju alir di sini 37, sekitar 37. Kemudian untuk fraksi masanya didapatkan data seperti berikut. Pastinya fraksi massa MgCl2-nya ini didapatkan dari proses titrasi. Kemudian densitasnya juga didapatkan data seperti berikut. Kemudian suhunya di sini 60. Nah, ini kenapa suhu produk dan suhu distilat ini kenapa tidak sama? Itu karena pengambilan sampelnya itu bukan di sini, karena di sini masih berbentuk uap. Nah, jadi di sini ada heat exchanger yaitu kondensor. Nah, jadi uap di sini akan dikondensasikan terlebih dahulu di HE di sini. Kemudian kita mengasumsikan laju alir uap di sini, laju alir vapor di sini sama dengan laju alir yang keluar dari heat exchanger. Nah, jadi makanya suhu distilatnya itu lebih rendah. Selanjutnya saya akan menghitung neraca massa untuk data pada sampel di 10 menit pertama. Nah, bisa kita mulai dari sini. Fraksi massa MgCl2-nya itu diketahui 0,002. Nah, kemudian untuk mencari fraksi massa H2O itu bisa dengan cara 1 dikurangi dengan fraksi massa yang di MgCl2. Kemudian untuk mencari massa umpannya bisa dengan cara pertama-tama kita mulai dari total dulu dengan cara laju alir umpan dikali dengan densitas di 10 menit pertama ya untuk datanya. Nah, kemudian lalu kita bisa mulai mencari massa dari H2O dengan cara fraksi massa H2O dibagi dengan fraksi massa total dikali dengan massa total. Kemudian untuk mencari massa MgCl2-nya bisa dengan cara fraksi massa MgCl2 dibagi dengan fraksi massa total kemudian dikalikan massa total. Nah, kemudian untuk neraca massa di umpan selesai, kemudian kita lanjut di neraca massa distilat. Nah, di sini diketahui neraca massa distilatnya itu fraksi massa dari MgCl2-nya itu sama dengan 0 di sini karena hanya H2O-nya hanya H2O yang menguap. Jadi di sini otomatis 1. Kemudian di sini bisa kita langsung zoom. Kemudian untuk massa total distilat bisa kita cari dengan cara laju alir distilat dikali dengan densitas distilat. Lalu di sini karena fraksi massanya 0 berarti di sini otomatis juga 0, berarti di sini otomatis sama dengan massa total distilat. Kemudian di sini untuk produk kita melakukan perhitungan kemudian produk untuk eksperimen.
Untuk perhitungan berarti di sini massanya itu pertama-tama kita mencari massa, bagian massa dulu. Jadi massa air itu sama dengan massa di umpan dikurangi massa air di distilat. Didapatkan berikut, dilakukan hal yang sama. Kemudian bisa langsung kita tarik seperti ini. Lalu baru kita bisa mencari fraksi massanya dengan cara massa untuk fraksi massa H2O-nya kita bisa mencari dengan cara massa H2O dibagi dengan massa total di sini. Kemudian sama dengan MgCl2, berarti massa MgCl2 perhitungan dibagi dengan massa total di sini. Lalu bisa kita, untuk totalnya bisa kita tulis sum, lalu didapatkan 1. Kemudian untuk produk eksperimen kita memulai dari fraksi massa MgCl2 karena di sini sudah diketahui yaitu 0,021. Nah, berarti otomatis fraksi massa produk H2O-nya itu 1 min fraksi massa produk MgCl2 produk. Lalu di sini bisa kita cari massa totalnya dengan cara laju alir produk dikali dengan laju alir dikali dengan densitas produk. Nah, kemudian bisa kita cari di sini massa dari H2O-nya itu seperti berikut, seperti cara sebelumnya. Untuk mencari fraksi massa yang umpan itu seperti berikut. Nah, didapatkan data seperti berikut, data perhitungan seperti berikut. Lalu untuk lakukan perhitungan yang sama untuk data di 10 menit kedua, 10 menit ketiga, dan 10 menit keempat. Nah, di sini saya sudah siapkan data-datanya. Setelah menghitung neraca massa di sampel 10 menit pertama sampai 10 menit keempat, bisa kita menghitung error pada fraksi massa MgCl2 produk perhitungan dengan fraksi massa produk MgCl2 eksperimen. Nah, untuk menghitung error di sini bisa menggunakan rumus RMSE, yaitu RMSE merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi model regresi linear dengan mengukur tingkat akurasi hasil perkiraan suatu model. Nah, caranya itu fraksi massa produk MgCl eksperimen dikurangi dengan fraksi massa MgCl produk perhitungan, dikurung terlebih dahulu, kemudian kita pangkatkan 2. Nah, kemudian bisa kita langsung tarik seperti ini. Lalu bisa kita menghitung rata-rata error dengan cara average seperti berikut. Kemudian bisa kita langsung jadikan persen dengan cara seperti ini. Nah, jadi terdapat
rata-rata errornya itu 0,00000016. Kemudian di sini kita akan membuat kurva perbandingan antara fraksi massa MgCl2 produk perhitungan dan fraksi massa produk MgCl2 eksperimen. Nah, di sini untuk fraksi massa MgCl2 produk perhitungan dan eksperimen ini dapat kita lihat ada perbedaan di sini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan nanti apa penyebab dari perbedaan di sini. Bisa kita lakukan pembahasan mengapa terjadi error di sini. Setelah perhitungan neraca massa, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan neraca energi. Nah, sebelum itu, neraca energi itu asumsinya adiabatis, jadi tidak ada panas yang hilang sama sekali dari sistem tersebut. Nah, energi yang masuk itu berasal dari feed dan steam. Nah, walaupun tidak tercampur, tetapi dia menyuplai energi. Jadi di sini feed dan steam masuk, lalu yang keluar di sini ada vapor, kondensat steam, kemudian concentrate liquid. Nah, jadi bisa kita tulis di sini berarti neraca massa energinya yaitu umpan dikali dengan energi umpan yang masuk, yang itu di sini F dikali HF, kemudian ditambah dengan steam dikalikan dengan energi steam yang masuk sama dengan di sini concentrate liquid dikali dengan energinya, kemudian ditambah dengan vapor dikalikan dengan energinya, kemudian ditambah dengan condensate steam di sini dikalikan dengan energi condensate steamnya. Kemudian karena steam di sini diasumsikan masuk, kemudian hanya yang digunakan hanya kalor latennya saja, jadi di sini suhunya itu tidak berubah, hanya berubah fasenya yaitu menjadi condensate steam, menjadi liquid. Jadi energi yang digunakan yaitu energi yang digunakan itu merupakan selisih dari energi steam dalam wujud uap dikurangi dengan selisih antara energi steam yang berwujud uap dengan energi steam yang berwujud liquid. Jadi di sini didapatkan lambda. Lambda di bagian steam table ini merupakan energi evaporasi dari steam. Jadi kemudian panas yang diserap oleh feed, vapor, kemudian concentrate liquid di sini setara dengan panas steam yang dilepaskan. Jadi nilai Q yang dipertukarkan hanya steam saja, yaitu laju alir steamnya dikali dengan lambda. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan perhitungan lambda, kemudian perhitungan densitas kondensat, kemudian perhitungan mass rate steam, kemudian perhitungan Q rate dan Q total. Nah, didapatkan data pengamatan seperti berikut. Kemudian untuk menghitung lambda di sini bisa kita cari di internet, yaitu bisa kita search di Google yaitu steam table calculator by temperature, kemudian kita masuk ke situ seperti berikut tampilannya. Kemudian bisa kita cari nilai lambda pada suhu 124 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk unitnya itu bar di sini 1, 2, 4. Kita tulis di sini dalam derajat Celcius, kemudian calculate. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi di sini data yang digunakan yaitu latent heat of steam. Jadi yang satuannya kilojoule per kilogram. Bisa langsung kita kopas.
lepas ke sini. Kemudian untuk suhu 125, calculate. Nah, di sini Ctrl C, lakukan hal yang sama. Kemudian untuk yang suhu 123, kemudian 127, Ctrl C, kemudian kemudian untuk mencari densitas kondensat di sini bisa kita lihat di water density di sini 1, 2, 4, 0,9, 39, 77. Setelah dicari lambda dan densitas kondensatnya, baru kita bisa menentukan mass rate steamnya. Untuk mencarinya yaitu bisa kita menggunakan rumus seperti berikut, sama dengan, nah, laju alir di sini karena dia masih mililiter per second bukan jam, jadi kita rumuskan dia menjadi jam dengan cara seperti berikut. Nah, di sini 1 bagi 3600, 1 bagi 3600, kemudian dikali dengan densitas dari kondensat, hasilnya 16,916. Nah, lakukan hal yang sama, tinggal ditarik seperti berikut. Kemudian setelah mendapatkan mass rate steam, kita bisa mencari key rate di sini. Berarti rumusnya itu sama dengan lambda dikali mass rate di sini, mass rate steamnya. Nah, didapatkan hasil seperti berikut. Lalu kita akan mencari key totalnya dengan cara key rate dibagi dengan dikali dengan 10 dibagi 60. Nah, jadi kan di sini kilojoule per jam. Nah, di sini totalnya itu kilojoule. Jadi untuk biar satuannya itu menjadi kilojoule, jadi kita membaginya dengan 10 dibagi 60. Karena di sini sampelnya kita mengambil per 10 menit, jadi rumusnya itu 10 per 60. Nah, tinggal tarik. Kemudian di sini kita akan menghitung total key totalnya, yaitu dengan cara sum. Nah, seperti berikut, kemudian enter. Nah, didapatkan total sekian seperti berikut. Berikut materi penjelasan tentang perhitungan falling film evaporator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.